Selamat pagi, siang, dan malam pada Ibu dan Bapak. Dosen terhormat, pada kali ini saya Maharani Cetikusumaningrum dengan NIM 121430053 akan mempresentasikan seminar MBKM semester 7 2024-2025 yang berjudul Pengembangan Phantom Preklinis dengan Optimalisasi Sistem pada Near Infrared Diffuse Optical Imaging (NIRDOI) sebagai deteksi kanker payudara. Pembimbing program studi yang saya ampu yaitu Dr. Aldi Herbanu, SSI, dengan pembimbing lapangan yaitu Profesor Michen Pan, PhD. MBKM ini dilaksanakan di National Central University di Taiwan yang berlokasi di Chungtarut, Distrik Chongli, Kota Taoyuan, Taiwan, di mana NCU memiliki 12.000 mahasiswa, 8 fakultas, 26 jurusan, 19 program pasca sarjana, serta berbagai pusat riset. Dengan moto Sincerity in Knowledge, Simplicity in Life, dan ini merupakan semangat yang diharapkan dapat diingat oleh semua mahasiswa sepanjang hidup mereka. Visi NCU yaitu menjadi salah satu universitas terbaik di dunia dengan kepedulian kemanusiaan yang mendalam. Di sini terdapat penelitian ini yang saya lakukan itu terspesifikasi pada Laboratorium Sensing Diagnostics Monitoring and Prognostics, Fakultas Optomechatronics Engineering, dan masuk dalam Mechanical Engineering. Pada Departemen Mechanical Engineering terdapat beberapa fakultas yang diampu, yaitu yang pertama ada Solid Mechanics and Design, Advanced Materials and Precision Manufacturing, Fluid and Thermal Science, Automation and System Engineering, Optomechatronics, dan Energy Engineering. Penelitian ini memiliki latar belakang di mana kanker payudara pada saat ini merupakan jenis kanker yang paling umum diderita pada wanita di seluruh dunia, di mana WHO mencatat terdapat 46,8 kasus per 100.000 wanita di dunia, di mana 1 dari 21 wanita terindikasi kanker payudara. Deteksi dini kanker payudara menjadi kunci dalam meningkatkan peluang keberhasilan, pengobatan, dan menurunkan angka kematian. Terdapat deteksi yang umum dilakukan, yaitu dengan mamografi dan ultrasonografi. Namun, keduanya memiliki beberapa kekurangan, yakni sensitivitasnya yang rendah pada jaringan payudara padat dan risiko paparan radiasi ionisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan metode deteksi alternatif yang lebih aman, efektif, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya yaitu Near Infrared Diffuse Optical Imaging (NIR NIRDOI) yang merupakan teknologi berbasis cahaya yang menggunakan panjang gelombang inframerah dekat untuk mendeteksi perubahan optik pada jaringan. Teknologi ini menawarkan beberapa keunggulan seperti non-invasif, bebas radiasi, dan memberikan informasi sifat optik jaringan. Namun, meskipun potensinya besar, implementasi NIRDOI untuk mendeteksi kanker payudara masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah optimasi sistem dan pengembangan vendor praktis yang akurat untuk pengujian dan kalibrasi alat. Diperlukan pengembangan optimasi sistem menggunakan Phantom untuk meningkatkan sensitivitas dan akurasi deteksi kanker payudara dan pemodelan distribusi cahaya, validasi sistem, dan pengujian eksperimen. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama bagaimana mengoptimalkan sistem NIRDOI agar dapat menjadi alat deteksi kanker payudara yang lebih andal, aman, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, bagaimana mengembangkan Phantom preklinis yang dapat mereplikasi sifat optik jaringan manusia untuk validasi sistem NIRDOI. Dan yang ketiga, bagaimana parameter optik jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi karakteristik jaringan kanker payudara secara non-invasif. Lalu tujuan yang pertama yaitu mengembangkan sistem Near Infrared Diffuse Optical Imaging yang andal, aman, dan terjangkau sebagai alat deteksi kanker payudara. Yang kedua, merancang Phantom Preklinis yang mereplikasi sifat optik jaringan manusia untuk validasi sistem NIRDOI dengan presisi tinggi. Yang ketiga, mengeksplorasi parameter optik jaringan untuk mendeteksi karakteristik jaringan kanker payudara secara non-invasif. Metode penelitiannya yaitu yang pertama, terdapat perhitungan nilai optik phantom yang akan dibuat dengan software MATLAB, di mana proses ini dilakukan dengan program review yang secara otomatis mengukur perbandingan volume dan massa setiap bahan phantom yang akan dilakukan. Ada bahan yang digunakan yaitu TiO2 powder sebagai indeks scattering, serta carbon powder sebagai indeks absorption, serta silikon dan curing agent. Step yang kedua merupakan proses pembuatan phantom, di mana pada dasarnya adalah mencampur bahan yang telah diperhatikan, yaitu adalah pengadukan vacuum atau pengeluaran udara dari adonan dan pengovenan. Proses pencampuran bahan pada TiO2
powder dan carbon powder serta silikon dilakukan secara manual serta otomatis. Hal ini berlangsung hingga 1-2 menit. Lalu campuran yang telah homogen berikutnya akan dihilangkan udaranya yang terperangkap dalam adonan menggunakan vacuum gauge pada tekanan 20 sampai 100 torr selama 1 jam. Ketika udara telah sepenuhnya dikeluarkan, campuran kemudian ditambahkan dengan bahan pengaras yaitu curing agent. Diikuti dengan pengaduan manual kembali, lalu proses diaerasi dilakukan untuk dengan menggunakan vacuum gauge selama 30 menit. Setelah itu, bahan mulai dicetak pada mold yang telah tersedia, lalu akan dilakukan pembukaan phantom dalam oven selama suhu 90 derajat selama 2 jam, sehingga menghasilkan phantom dengan karakteristik yang ingin diukur pada laboratorium. Selanjutnya, terdapat pengukuran nilai optik phantom dengan mesin 1S1D. Sistem ini terdiri dari frekuensi domain diffuse optical measurement, di mana proses dimulai dengan mengarahkan cahaya laser pada panjang gelombang tertentu ke medium yang kemudian melewati atau tersebar di dalamnya. Selama pemindaian, cahaya yang ditangkap oleh detektor dianalisis untuk mengukur perubahan intensitas, pergeseran fase, atau pola hamburan. Data yang diperoleh digunakan untuk menghitung parameter optik seperti koefisien hamburan dan penyerapan yang mempresentasikan karakteristik fungsional medium. Mekanisme laser scanning menggunakan 16 titik sumber cahaya pada posisi yang berbeda, di mana detektor cahaya dapat menyelesaikan pemindaian satu lingkaran dalam sekitar 1,5 menit. Pemindaian lengkap pada satu lapisan ini membutuhkan waktu sekitar 24 menit. Lalu step keempat adalah pengambilan data, yaitu pengumpulan data optik phantom berupa amplitude dan fasa. Step yang kelima merupakan inverse problem, di mana terdapat perbedaan dominasi antara koefisien difusi dan absorbansi, di mana koefisien absorbansi cenderung mendominasi hasil gambar karena nilai koefisien difusi jauh lebih besar. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini diperlukan normalisasi pada inverse problem. Step yang terakhir merupakan analisis data, di mana analisis data ini dapat dihasilkan dari pengukuran nilai optik phantom dan inverse problem. Berikut merupakan hasil phantom yang telah saya kerjakan. Di sini terdapat 3 phantom utama dengan scattering koefisien yang berbeda-beda. Untuk phantom pertama, scattering koefisiennya yaitu 0,4 per milimeter, phantom kedua 0,8 per milimeter, phantom yang ketiga 1,2 per milimeter. Berikut merupakan hasil dari pemindaian phantom dengan mesin 1S1D, di mana grafik di atas menunjukkan distribusi amplitude sinyal, di mana nilai Y merupakan amplitude log tan sigma terhadap posisi detektor, di mana untuk X merupakan derajat dari 0 hingga 360 derajat untuk sumber cahaya. Nah, pada data ini yang digunakan adalah cahaya yang berada posisi 90 derajat, di mana data yang ditampilkan menggambarkan pola variasi amplitude dengan media homogen, di mana phantom yang berhasil dibuat bersifat homogen, menghasilkan pola yang menyerupai kurva sinusoidal. Untuk gambar 1, di mana ini merupakan hasil dari phantom yang pertama, grafik kurva U yang dihasilkan menunjukkan visualisasi yang sangat baik, di mana data dikumpulkan pada tegangan 0,7 sampai 0,75 volt. Untuk phantom yang kedua, juga menghasilkan kurva yang sempurna, di mana data diambil pada tegangan 0,96 hingga 1 volt. Pada gambar ketiga, gambar juga menghasilkan kurva yang sempurna. Dan hal ini menunjukkan bahwa seiring meningkatnya koefisien scattering, maka lebih banyak cahaya laser yang tersebar dan cahaya langsung mencapai detektor menjadi lebih sedikit. Akibatnya, tegangan yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan intensitas cahaya yang diterima oleh detektor. Seperti yang terlihat pada phantom antara 1, 2, dan 3 itu semakin meningkat. Berikut merupakan hasil data optik phantom dengan inverse problem measurement, di mana untuk phantom yang pertama merupakan terdapat data dari absorbansi scattering
di mana absorbansi terdapat error 10% dan scattering error 12,5%. Untuk data kedua, errornya mencapai 7,5%. Untuk absorbansi dan scattering merupakan 12,5%. Untuk phantom yang ketiga, errornya merupakan 5%. Dan untuk absorbansi dan scattering itu terdapat 4,167%. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan koefisien scattering pada phantom pertama mempengaruhi akurasi rekonstruksi dengan kesalahan yang cenderung menurun untuk kedua koefisien absorbansi dan scattering. Data proses rekonstruksi inverse ini menampilkan dua jenis data, yaitu garis biru mewakili hasil eksperimen dan garis merah mewakili nilai sebenarnya. Perbandingan antara garis kedua ini memberikan gambar visual tentang tingkat akurasi hasil eksperimen, dan nilai error ini dihitung dari galat yang divalidasi oleh sistem. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan, di mana di sini terdapat kegiatan pengenalan komponen mesin, di mana komponen yang dikenalkan yaitu 830 nanometer laser, coupler, mixer, splitter, LLG, PMT, dan lain-lain. Lalu di sini terdapat kalibrasi komponen dari alat-alat yang komponen mesin yang telah disebutkan tadi. Lalu di sini merupakan pre-measuring bahan phantom. Lalu terdapat fabrikasi phantom di mana kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pencampuran bahan, pengadukan bahan, lalu menggunakan vacuum gauge untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan phantom, lalu molding serta pengovenan. Di sini juga terdapat mesin 1S1D yang digunakan untuk pemindaian phantom dengan mesin tersebut. Lalu ada pengoperasian mesin 1S1D dengan live view. Di sini terdapat kegiatan kalibrasi sinyal dari phantom yang diukur, lalu pemindaian phantom dengan mesin 1S1D, lalu ada pengambilan data phantom berupa U-curve, lalu terdapat kegiatan pengoperasian inverse problem dengan MATLAB, dan terdapat pembelajaran machine learning online. Lalu yang terakhir terdapat seminar robotik di mana seminar tersebut terkait dengan Wearable Devices and AI for Occupational Health by Abdel Badia Chakar dan Biomimicry in Robotics for Application to a Snake Robot Development by Amini Claribi. Untuk kesimpulan, terdapat tiga poin utama di sini, di mana di sini dihasilkan tiga jenis phantom dengan variasi koefisien absorbansi dan penyebaran atau scattering yang mereplikasi sifat optik jaringan manusia, yaitu breast cancer. Untuk poin pertama merupakan validasi sistem NIR DOI. Hasil pengukuran menggunakan mesin tersebut menunjukkan pola U-curve yang konsisten untuk phantom pertama hingga ketiga, yang mengindikasikan kemampuan sistem dalam mendeteksi distribusi optik dengan presisi. Poin kedua merupakan analisis parameter optik phantom, di mana variasi koefisien optik pada phantom mempengaruhi akurasi pengukuran dan rekonstruksi. Peningkatan koefisien scattering secara signifikan menurunkan tingkat galat pada rekonstruksi parameter absorbansi dan scattering memberikan wawasan penting untuk mendeteksi karakteristik jaringan kanker secara non-invasif. Poin yang ketiga merupakan peningkatan akurasi rekonstruksi, di mana metode inverse reconstruction yang dilengkapi dengan normalisasi thickener regulation dan optimasi parameter regulasi menunjukkan keberhasilan dalam minimalkan galat dan meningkatkan kualitas hasil rekonstruksi citra. Berikut referensi yang dipakai dalam laporan, dan seperti inilah seminar yang telah saya lakukan untuk seminar MBKM. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Selamat siang, pagi, dan sore untuk dosen sekalian. Terima kasih.